Gue ada nih satu kisah nyata mengerikan yang terjadi di Amerika, di mana ada seorang bocah 3 tahun menghilang di hutan saat pendakian dan semua tim dikerahkan untuk mencarinya dan hasilnya nihil. Tapi setelah 4 tahun kemudian ada 2 orang pendaki yang berhasil menemukan anak 3 tahun itu, dan disinilah teori demi teori bermunculan. Tapi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe ke channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video yang berbau gore, kriminal, dan misteri. Dan jangan lupa juga untuk share dan like video ini supaya gue semangat lagi buat kontennya. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke kisah nyata mengerikan untuk malam hari ini. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1999 sekitar pukul 11.30 pagi, ada 2 orang pria menemukan seorang anak laki-laki yang sangat muda saat mereka memancing di sebuah perkemahan di South Trail yang merupakan bagian dari hutan nasional Arabo dan Reservoir di Colorado, Amerika Serikat. Dan saat mereka berlari ke anak laki-laki yang sendirian itu, tiba-tiba mereka juga melihat sekelompok pendaki sekitar 80 hingga 90 kaki di depan mereka yang mengira bahwa anak itu adalah bagian dari kelompok tersebut. Lalu setelah si nelayan ini nyampe tuh ke anak yang tidak diketahui ini dan mereka berbincang sebentar, setelah percakapan singkat itu anak itu berlari menuju kelompok itu dan mereka melihat anak ini adalah seorang anak yang bernama Jared Andero yang berusia 3 tahun, dan ini adalah terakhir kalinya ada orang yang melihatnya lagi. Lantas bagaimana seorang anak berusia 3 tahun bisa berakhir dalam situasi itu? Gue akan flashback dulu nih ke belakang dan memeriksa kehidupan dari ayahnya, yaitu ayahnya bernama Alan Atedero. Alan adalah seorang ayah tunggal yang bercerai yang mengurus kedua anaknya, yakni Jared yang berusia 3 tahun dan Jocelyn yang berusia 6 tahun. Awal tahun itu, Alan telah terlibat secara mendalam dengan sebuah organisasi keagamaan lokal yang dikenal sebagai kelompok jaringan lajang Kristen. Pada bulan Oktober, dia menjamu 11 anggota kelompok ini bersama dengan 2 anaknya di sebuah resort yang dimilikinya bersama saudaranya. Pada hari kejadian, anak-anaknya ingin pergi bertamasya untuk melihat penetasan ikan bersama kelompok tersebut. Alan awalnya tidak mau tuh mengizinkan anaknya pergi bersama mereka, tapi akhirnya Alan menyetujuinya ketika anggota kelompok itu meyakinkannya bahwa mereka hanya mengunjungi Hatchery dan kembali lagi dengan anak-anak itu. Namun karena alasan yang masih belum jelas, tanpa sepengetahuan Alan, kunjungan yang direncanakan tiba-tiba berubah menjadi pendakian yang ekstrim sejauh 1 mil dan sepanjang Big South Trail. Dia mulai sekitar pukul 10 pagi membawa 2 anak kecil dalam pendakian panjang tanpa izin ayah mereka, yakni Alan tadi. Ini adalah kesalahan nomor 1. Kesalahan kedua dan bisa dibilang kesalahan terburuk yang dilakukan kelompok itu adalah tidak ada yang mengambil tanggung jawab eksplisit atas anak-anak itu. Semua orang berasumsi bahwa ada orang lain yang menjaga Jared dan Jocelyn ketika pada kenyataannya tidak ada yang menjaganya satu orang pun, yang membuat keadaan menjadi lebih buruk dan lebih parah. Pendaki telah terbagi menjadi 2 kelompok, yang dimana mereka yang berjalan lebih cepat lebih dulu dan yang jalan lebih lambat tertinggal di belakang. Ini membuat hampir mustahil untuk melacak keberadaan anak-anak itu. Sekitar 1,5 jam dalam pendakian, Jared melaporkan berinteraksi dengan 2 nelayan seperti yang gue bahas di awal tadi, sebelum dia berlari menuju kelompok pendaki. Sekarang disinilah hal yang menjadi sedikit suram, dan apa yang dapat gue kumpulkan tidak jelas apakah dia berada di satu tempat di antara 2 kelompok pendaki atau tidak. Atau jika dia telah melewati mereka sepenuhnya, pendaki yang terlihat oleh nelayan itu mungkin saja tidak termasuk dalam kelompoknya tadi.
Sayangnya pada saat itulah Jared menghilang. Namun baru pada pukul 12:15 siang bahwa kelompoknya yang tadi menyadari bahwa mereka tidak melihatnya selama lebih dari 1 jam. Kepanikan pun terjadi dan beberapa anggota kelompok bergegas kembali ke resort untuk memberitahu Alan, ayah dari 2 anak tadi. Setelah mereka melaporkan kepada Alan tidak membuang waktu, segera mengemudi dengan panik ke jalan setapak sambil memukul dadanya dan berkata, mereka kehilangan bayi saya, mereka kehilangan bayi saya. Lo tahu kan, kehilangan anak 3 tahun sakitnya kayak apa? Itulah yang dirasakan Alan saat itu. Sementara itu, manajer resortnya mengajukan laporan orang hilang dan melibatkan Rangers dalam pencarian. Karena ini adalah jalur pendakian yang cukup aktif, Rangers di daerah tersebut memiliki banyak pengalaman menemukan orang hilang, sehingga bahwa Sheriff pada saat itu menyatakan dengan pasti, kami akan menemukannya. Ya, itu adalah seorang anak, tetapi pikiran saya adalah harus bisa masuk ke sana bersama orang-orang kami dan melakukan apa yang kami lakukan dan apa yang telah kami lakukan ratusan kali menemukan orang tersebut. Mungkin butuh beberapa jam untuk menemukan anak itu, kata Sheriff setempat. Mungkin dia menangis atau bersembunyi di suatu tempat di dekatnya, tetapi kami akan selesai sebelum tengah malam. Dia bahkan memerintahkan bahwanya untuk membangunkannya ketika mereka menemukan Jared. Tapi berita itu tidak pernah datang setelah hampir 1 hari pencarian. Sekarang Jared masih hilang dan harapan untuk menemukannya hidup-hidup mulai memudar. Ditambah lagi satu musibah. Ketika keadaan semakin buruk, ketika itu juga helikopter yang mencari Jared mogok 100 kaki di udara dan jatuh melukai semua penumpangnya. Sampai pada tanggal 7 Oktober, lebih dari 200 pencari profesional, solusi tim anjing pelacak dan profesional tim penyelam dan pesawat melakukan segala yang mereka bisa untuk menemukan Jared atau setidaknya menemukan petunjuk yang bisa menjawab misteri hilangnya Jared secara tragis. Setelah 5 hari yang melelahkan tanpa petunjuk, pencarian Jared terhenti secara menyedihkan. Pada tanggal 8 Oktober, hal ini menjadi berita besar di media dan bahkan menyebabkan Gubernur Colorado menandatangani rencana Albert Earp menjadi undang-undang. Namun kasus Jared tetap sepenuhnya dingin sampai 4 Juni 2003 ketika 2 pendaki bernama Gary Wirtz dan Rob Osborne menemukan beberapa pakaian compang-camping dan sepatu kets sekitar 500 kaki di atas lokasi terakhir Jared diketahui. Pasangan itu sudah tahu tentang hilangnya Jared sehingga mereka langsung membuat koneksi dan menghubungkan pihak berwenang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pencarian yang lebih menyeluruh di daerah tersebut. 10 hari kemudian, pencarian membuat penemuan suram seorang pria dan bagian dari tengkorak manusia telah ditemukan. Tes DNA mengonfirmasi apa yang ditakutkan keluarga Jared akhirnya terjadi. Sisa-sisa ini adalah miliknya. Mereka juga menegaskan bahwa pakaian itu miliknya juga. Pakaian yang sama yang dikenakan Jared pada hari dia menghilang. Setelah hampir 4 tahun menghilang, keluarga Jared akhirnya mendapatkan sedikit ketenangan karena telah ditemukan DNA dan pakaiannya. Tetapi bahkan dengan penemuan baru ini, pertanyaannya tetap apa yang sebenarnya terjadi pada Jared. Yang penjelasan yang paling langsung adalah bahwa ia berkeliaran di pegunungan tersesat dan akhirnya menyerah pada hipotermianya. Tetapi ada masalah dengan teori itu. Tempat itu di mana penutup dan sisa-sisanya ditemukan hampir tidak dapat diakses medannya yang sangat curam dan berbatu, yang akan menjadi tantangan bagi orang dewasa untuk menavigasi. Teori yang paling masuk akal adalah bahwa ia diserang oleh seekor puma. Hewan ini asli daerah tersebut dan sementara mereka jarang menyerang manusia, seorang anak kecil dapat dengan mudah menjadi sasaran puma. Selama penyelidikan, beberapa pendaki di kelompok 11 anggota juga melaporkan mendengar teriakan dari kejauhan selama waktu itu, termasuk saudara perempuan Jared, yakni Jocelyn. Jadi jika teori Chonggat itu benar, itu akan menjelaskan teriakan dan bagaimana jenazah Jared sampai sejauh itu dari posisi terakhirnya yang diketahui. Dan meskipun cukup meyakinkan, ada beberapa ketidakkonsistenan dalam serangan binatang. Premis yang menurut gue itu sulit dibenarkan.
Untuk para pemula, peneliti tidak menemukan darah atau sisa-sisa puma seperti rambut dan pakaian Jared. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang lebih membingungkan adalah celana Jared dalam keadaan terbalik ketika ditemukan di hutan. Gue tidak bisa pikirkan cara logis apa yang bisa dilakukan seekor puma atau hewan apapun untuk membalikkan celana. Belum lagi fakta bahwa sepasang sepatu Keds yang mereka temukan dalam kondisi sangat baik, mengingat mereka telah melewati 4 musim dingin di pegunungan Colorado. Ini mengarah pada teori yang jauh lebih mengganggu yang menyatakan bahwa Jared sebenarnya diculik dan kemudian dibunuh oleh orang lain. Dan alasan sepatu Kedsnya dalam kondisi baik adalah karena penculik kemungkinan menyebarkan sisa-sisa Jared di gunung bertahun-tahun setelah kejadian. Gue menyadari hal ini adalah sebuah pemikiran yang mengerikan, tapi itu benar-benar satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Yang menjelaskan semua rincian aneh ini, sayangnya bahkan dengan semua bukti yang kita miliki, kasus Jared tetap menjadi misteri sampai hari ini. Seperti hari menghilangnya dan kebenaran dari apa yang terjadi padanya mungkin tidak pernah atau tidak akan pernah terungkap. So, jadi bagaimana pendapat lo tentang kisah Jared ini? Apakah dia dibunuh atau ya dimakan oleh binatang buas karena dia hilang selama 4 tahun? 4 tahun bukan waktu yang sebentar, ya itu waktu yang sangat lama. Sekian video ini gue bahas dan gue pamit. Sampai jumpa dan ketemu lagi dengan video berikutnya. Bye bye.